jalan yang selamat itu hanya ada satu jalan saja. Wal baqiyatu mutasya'ibbatun mutafarriqah. Adapun jalan yang lain yang sangat banyak itu bercabang-cabang dan terpecah-pecah. Wala yaridi ala hadza qaulahu ta'ala, dan tentu ya ayat yang tadi yang mengatakan bahwa sabilih, jalan Allah ya cuma satu, tidak bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah yang Allah Subhanahu wa taala katakan yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah menunjukkan kepada siapa yang mengikuti keridhoannya jalan-jalan keselamatan. Nah, di sini jalan keselamatan kok bisa disebut subul, disebut banyak. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Bukankah jalan selamat tadi disebut satu, kenapa jadi banyak lagi di sini? Nah, di sini kata Asy-Syaikh Al-Utsaimin, ayat ini tidak bertentangan. Li'anna subula, karena kata subul pada ayat ini, pada surat Al-Maidah ini, wa in kanat majmu'atan, sekalipun dia banyak, lakin udhifat ila salam, tetapi Allah Subhanahu wa taala sandarkan jalan itu kepada as-salam, yaitu keselamatan. Ya, biarpun banyak tetapi selamat ya. Kalau yang di atas tadi itu subul saja, tidak ada penyandarannya kepada Allah ya, tidak ada penyandarannya kepada keselamatan. Kalau yang ini disandarkan kepada as-salam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keselamatan. Fakanat munjiatan, maka dia pun mencari jalan yang selamat. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua, wa yakunul muradu biha syara'i'a al-Islam. Yang dimaksud dengan subul as-salam, as-subul pada ayat Al-Maidah di situ adalah syariat-syariat ya. Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan memang syariat Nabi ya banyak, ada salat, ada puasa, ada zakat. Maka digunakan kata subul ya, jalan-jalan. Yang dimaksudkan di situ adalah syariat-syariat yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Lanjutan daripada ayat ini, demikianlah itu yang kami wasiatkan dengannya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang tattaqun, bertakwa. Ini artinya adalah idzalikal madhkur wasaqum bihi litanalu darajata at-taqwa. Maksudnya adalah demikianlah wasiat yang kami sebutkan kepada kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian mendapat derajat takwa, wa liltizami bima amarallahu bihi wa rasuluh, dan agar kalian menjadi berpegang teguh dan berilzam, mengilzami apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan rasulnya. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bacakan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwa berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammadin allati 'alaiha khatamah falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Surat Al-An'am ya, ayat 151 sampai pada surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wala tattabi'us subul. Ini tadi yang kita bacakan ayatnya. Nah, di sini hadisnya. Di sini hadis pendukungnya, bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabat dan kepada para muridnya bahwa barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad yang padanya ada stempel kenabian, maka hendaklah ia membaca qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Kalian membaca ayat itu. Ya, katakanlah ya, ta'alu, kemarilah aku bacakan kepada kalian yang diharamkan Allah kepada kalian, yaitu janganlah kalian memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Sampai pada surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqimah tadi, sungguh inilah jalanku yang lurus kata Allah, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di sini mengatakan barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi yang ada stempel kenabiannya, ada ya, kalau pakai stempel berarti yang disah, yang dilegalisir bahasa anunya ya, maka lihatlah firman Allah itu. Bagaimana penjelasan ini? Bukankah Nabi SAW itu tidak meninggalkan wasiat yang tertulis ya, yang sebagaimana kita tahu tidak ada wasiat yang ditulis Nabi apa-apa ketika ia meninggal. Tapi kenapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan begini? Nah, di sini dijelaskan qauluhu, perkataan Ibnu Mas'ud bahwa man arada,
barang siapa yang ingin. Ya, ini adalah al-istifham huna lil hathi wa tashwik. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menggunakan kata pertanyaan. Ya, barang siapa? Ya, ini untuk orang menjadi penasaran, menjadi ingin tahu, ya, dan menjadi terkesan mau cari tahu. Nah, ini salah satu metode berbicara, ya, agar orang bisa ingin mencari tahu lebih dalam dan terkesan hal yang akan disampaikan itu begitu penting, ya. Barang siapa yang ingin begini-begini maka beginilah. Ya, ini salah satu cara berbicara yang digunakan yang cukup jitu bagi seorang guru misalnya kalau mau ajar muridnya, maka gunakanlah kata-kata pertanyaan begini, ya, supaya ada interaksi dua belah pihak dan lain sebagainya. Banyak hikmahnya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, kata man arada ini adalah al-istifham, pertanyaan yang diajukan radhiyallahu anhu kepada siapa yang mendengarkannya, baik muridnya kah ataupun sahabat yang lain kah, lil hathi wa tashwik, agar orang menjadi terpacu, menjadi penasaran, ya, ingin mencari tahu. Wa lam fi qawlihi falyaqra lil irsyad. Adapun huruf lam, ya, ini juga dari segi bahasa kelihatan penjelasannya, ya. Adapun huruf lam falyaqra, fa lam, ya, falyaqra ini adalah lam al-irsyad, lam, ya, menunjuki apa yang disebutkan di awal. Kalau kalian begini, fal begini-begini, ya. Kalau kalian begini maka hendaklah. Lam di sini bermakna atau berfungsi adalah lam al-irsyad, menunjukkan, lam untuk penunjukan. Kemudian perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wasiyatu Muhammadin, wasiatnya Muhammad, ya kan, Ibnu Mas'ud katakan barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad. Wasiyat bermakna al-ahdu. Wasiat di sini bermakna janji. Wala yakunul ahdu wasiyatan illa idza kana fi amrin ham. Maka tidaklah sesuatu janji menjadi wasiat melainkan yaitu menjadi hal yang memang penting. Wa qauluhu Muhammad, dan ketika Ibnu Mas'ud menyebutkan Muhammad, ay Rasulullah Muhammad ibni Abdullah al-Hashimi al-Qurashi. Ya, tidak lain itu adalah Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah al-Hashim al-Qurashi. Wa hadza at-ta'biru min Ibni Mas'ud yadullu ala jawazi mithlih. Ibnu Mas'ud menyebutkan nama Muhammad saja tanpa ada sallallahu alaihi Muhammad, ya. Ibnu Mas'ud hanya menyebutkan Muhammad saja. Ini menunjukkan bahwa kebolehan, boleh kita menyebut nama Muhammad saja tanpa harus ada kita sebut sallallahu alaihi Muhammad. Seperti juga misalnya kita katakan Muhammad Rasulullah atau kita katakan wasiyatu Muhammad. Ini semuanya boleh. Ini semuanya boleh. Wala yunafi qaulahu ta'ala, dan ini tidak bertentangan dengan firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum kad-du'ai ba'dikum ba'da. Allah katakan janganlah kalian menjadikan panggilan-panggilan kalian kepada Nabi sebagaimana kalian memanggil sesama kalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan jangan kalian panggil nama Nabi itu sebagaimana kalian panggil orang-orang biasa di antara kalian. Ini maksudnya apa? Kenapa tidak bertentangan? Ya, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini bahwa li anna du'a ar-rasuli huna ay munadatuhu. Karena yang dimaksudkan di ayat itu adalah panggilan, ya. Fala taqulu 'indal munadati, maka janganlah ketika kita gunakan kata panggilan kepada Nabi kita, lalu kita atau para sahabat, ya, kita tidak dapati mereka katakan ya Muhammad. Walakin qulu, akan tetapi kita harus katakan ya Rasulullah. Kita harus katakan ya Rasulullah. Ya, tidak boleh panggil namanya. Kalau kita memanggil Nabi sallallahu, maksudnya kalau kita kan ya sudah meninggal Nabi, tapi kalau para sahabat mereka tidak panggil seperti itu, melainkan mereka panggil ya Rasulullah, bukan ya Muhammad. Amal khabar, adapun yang disebutkan Ibnu Mas'ud tadi menggunakan kata Muhammad saja tanpa ada sallallahu alaihi wasallamnya, itu adalah khabar, bukan panggilan tapi pengkabaran. Fahuwa awsa'u min babi talab, dan pengkabaran tentu lebih luas daripada bab atau daripada maksud panggilan atau talab, permintaan. Ya, kalau kita manggil Nabi berarti ada yang kita ingin, ada yang kita cari, atau ada yang kita minta. Walihada yajuzu an naqula, oleh karena itu boleh kita katakan ana tabi'u li Muhammadin, saya mengikuti atau saya orang yang mengikut Muhammad. Boleh tanpa harus kita katakan sallallahu alaihi wasallam di belakangnya, boleh.
Allahumma sholli ala Muhammad, itu boleh ya, berilah keselamatan ke atas Nabi Muhammad SAW. Ini semua boleh. Wa ma asbahu dzalika, dan perkataan-perkataan seperti itu yang mengandung kabar saja tanpa ada tolab atau tanpa ada nida atau ada munada. Kalau hanya kabar ya boleh dalam pembicaraan, tapi kalau bab tolab, meminta atau munada atau panggilan, itu tidak boleh. Sama juga dengan azan misalnya ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Ya kan kita tidak pernah dengar orang bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tidak pernah begitu ya, karena dalam azan juga itu bukan panggilan kita kepada Nabi, tetapi itu kabar bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Mas'ud